Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah banyak bentuknya. Salah satunya dengan berdiri di hadapan Rabb-Nya untuk melakukan amal soleh yang terbaik, yaitu solat. Mengerjakan solat, menegakkannya, menjaganya merupakan manifestasi keimanan seorang hamba. Sebaliknya, meninggalkan solat merupakan salah satu bukti nyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bagaimana ia dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sementara ia meninggalkan perintahnya yang agung, yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua solat dan solat wusta dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjaga solatnya, maka ia akan memiliki cahaya di hatinya, cahaya di wajahnya, cahaya di alam kuburnya, cahaya tak kala dibangkitkan dari kuburnya. Ia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu janganlah kita menunda-nunda untuk mengerjakan solat, apalagi tak kala kita mempunyai kelonggaran. Ingatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu luang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita saat dalam kesempitan. Barang siapa melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melupakannya. Barang siapa menyia-nyiakan urusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyia-nyiakan urusan orang tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa salah satu kewajiban dalam mengerjakan solat ialah melaksanakannya dengan berjamaah di masjid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga solat-solat di tempat yang diperintahkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala
mensyariatkan jalan petunjuk kepada Nabi kita, dan sesungguhnya solat-solat itu termasuk di antara jalan petunjuk. Seandainya kita solat di rumah sendiri-sendiri sebagaimana solatnya orang-orang yang menyimpang, tentu kita akan meninggalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kita meninggalkan sunnah Nabi kita, tentu kita akan tersesat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat berjamaah di masjid merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Orang yang mengerjakan solat bersama jamaah berarti ia telah menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak solat berjamaah tanpa adanya faktor atau uzur yang dibenarkan syariat, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah membahayakan dirinya sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menunaikan solat dengan berjamaah, sungguh ia telah mengumpulkan pahala, karena solat dengan berjamaah itu lebih utama daripada solat sendiri. Pahalanya 27 derajat dibandingkan solat sendiri. Di samping itu, solat berjamaah juga akan lebih menumbuhkan semangat, lebih tumanina, menghilangkan sifat malas dan sifat tergesa-gesa, serta menghindari keterlambatan mengerjakan solat di luar waktunya. Solat dengan berjamaah juga akan menumbuhkan rasa solidaritas dan kecintaan sesama kaum muslimin, menyemarakan masjid dan menambahkan syiar Islam. Solat dengan berjamaah dapat berfungsi menjadi sarana pengajaran untuk orang-orang yang belum mengetahui, pengingat bagi yang lupa, dan banyak lagi kemaslahatan lainnya. Aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sebagaimana dari keutamaan amal terbaik yang dilakukan secara berjamaah, namun mengapa masih ada di antara kita yang menyia-nyiakan solat berjamaah, bahkan merasa berat untuk melakukannya secara berjamaah, padahal sedemikian besar keutamaannya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengherankan sedemikian orang bersegera menyambut seruan yang secara zahir menguntungkan untuk kehidupan dunianya, tetapi sebaliknya tak kala mendengar seruan Allah, zat yang telah menciptakannya, yang memberikan jaminan kepadanya, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kebahagiaan, ia merasa berat dan berpaling darinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian saudara kita yang masih demikian itu di kondisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya, menjalankan amalan soleh terbaik itu yaitu solat, dan mengerjakannya secara berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة